Selamat datang di Permata Podcast. Balik lagi sama gue Hilda. Sebelum gue sudah ada ketahuan ya dari seragamnya ini security. Kita mau ngomong soal profesi security. Sebelah gue mungkin bisa perkenalkan diri dengan siapa? Saya atas nama Lulu Lepa sebagai security di PT Permata Indonesia. Oke, sip. Kita ngobrol-ngobrol soal security ya. Santai aja, jadi kita biar enak ngobrolnya ya. Sip. Oke, manggilnya apa ya? Berarti Mas Lulu ya? Iya, benar. Oke. Mas Lulu ini kalau satpam sendiri profesinya udah berapa lama? Kalau untuk satpam saya dari tahun 2016. Oke, 2016. Itu untuk kalau misalkan satpam sendiri tugas biasanya oke lah, kita tahu menjaga keamanan gitu ya. Seputar apa aja sih? Ya kalau untuk menjaga lingkungan untuk keamanan kita kan harus selalu waspada gitu. Kita tidak tahu bisa saja ada maling apa gitu, dan jadi selalu waspada di tempat kerja. Oke, intinya menjaga keamanan perusahaan lah ya. Iya benar. Aset mau orang-orangnya juga yang ada di dalam. Oke. Kemudian kalau misalkan mau jadi satpam nih, kayak kualifikasi atau syaratnya tuh apa aja sih? Apakah perlu persyaratan khusus atau enggak gitu? Ya ada Mbak Indah, untuk mau jadi satpam itu harus tinggi ya minimal 168. 168, oke. Dan harus punya ATK atau garda pertama begitu. Oh, itu apa tuh sebenarnya ATK atau garda pertama tuh apa? Itu kayak semacam sertifikat begitu yang kita dapat dari pelatihan. Sertifikat berarti tuh jadi satpam ada sertifikasinya, ada pelatihannya. Iya ada Mbak. Oh, nggak bisa tiba-tiba jadi satpam gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, kita harus dilatih dulu. Oh, oke. Itu latihannya kayak gimana emangnya? Kita dilatih kayak mulai dari PBB, pengamanan dari di area tempat kerja juga kita dilatih. Oke, terus kalau misalkan kayak latihannya itu biasanya berapa lama sih? Kalau untuk lamanya tergantung Pak. Ada yang 2 bulan, ada yang 2 minggu, 1 bulan pun ada. Oh, macam-macam ya. Dan latihannya itu mungkin apakah terkait PBB doang? Enggak kan pasti. Enggak. Dan itu biasanya apa aja latihannya? Untuk latihan fisik, mental juga kita harus dilatih juga. Ada latihan fisiknya? Ada. Fisiknya itu berupa apa? Seperti sit up, push up begitu. Oke, maksudnya lebih ke ketahanan fisiknya gitu kali ya. Tapi ada nggak sih ceritanya yang misalkan sudah latihan terus nggak lulus gitu, ada nggak? Sejauh ini sih saya belum sampai di situ ya. Oke, berarti maksudnya biasanya intinya itu latihan untuk supaya biar bisa jadi si satpam itu security ya. Iya Bu. Oke, terus kalau misalkan latihan itu sama siapa? Iya, latihannya sama polisi, sama tentara juga ada. Dididik sama itu ya? Iya. Apakah ada kayak misalkan apa sih, kan ini ada alat-alatnya tuh segala macam, ada tongkat, Ada senam tongkat, ada senam borgol, ada perisakerapian ada. Oh gitu. Gitu, semua itu dilatih. Oh alah, berarti maksudnya pegang borgol pun nggak sembarangan Iya gitu Bu, ya? Ada latihannya. Oke. Terus kalau misalkan alat-alat yang biasanya nempel di security itu apa nih sih? Ini seperti ikat pinggang, sama ini open. Oh, ini yang buat di. Ini logo dari perusahaan, dari Iya. Sama yang di sini adalah ada nama. Oke. Terus kalau misalkan ya, ada nggak sih Mas Lulu ini sendiri kalau misalkan pengalaman yang mungkin nggak dilupain dari jadi security itu apa sih? Pengalaman yang saya tidak lupa
Sewaktu saya jadi security itu kita dilatih dan di situ kita banyak teman. Ada yang bertahan sampai selesai, Oke. ada yang tidak sampai selesai. Oh gitu, terus ada yang kayak seleksi juga ya Iya, jadinya ya. Oh. kan dilatih mentalnya Iya, ini benar. kuat nggak. Oh. Kalau mereka tidak kuat, otomatis Nggak mogok kan, lanjut. nggak lanjut. Oh, mentalnya juga dilatih ya. Dilatih. Oke, terus kalau misalkan itu kan pengalaman untuk jadi security itu yang nggak mungkin dilupain ya, banyak teman lah segala macam. Tapi ketika udah jadi security-nya, pernah nggak sih yang sampai ngegepin maling atau malah ketemu sama hal-hal yang horor gitu? Ya sih kalau untuk horor-horor begitu ada. Oh, ada. Serem ya guys. Serem. Cuman kan kita selalu anggap aja itu udah kayak teman kan, kita biasa Oh, juga gitu. jaga malam. Oh gitu ya, iya pasti jaga malam ya. Oh, Kalau maling juga pernah saya lewati. oh, Ada sih orang yang maling helm yang waktu Kebayoran Lama. Saya ini sempat kejar orangnya. oh iya, harus dikejar gitu Ya, ya. harus. Tapi dia tidak bisa mengambil helmnya karena kan saya udah ada di situ. Oke oke oke, berarti ke gap itu terus habis itu malingnya diapain? Dia lari. Aha. Kalau masalahnya kedapatan malingnya kita Iya. nggak mungkin juga pukul, ada prosedurnya. Oh, berarti itu satpam nggak boleh ya mukul mau maling kayak mau pencuri atau apa? Iya, nggak boleh, harus diamankan dulu nanti di pihak yang berbanyak. Tapi ada sih yang bisa boleh mukul gitu kalau dia ngelawan. Oh iya dia ngelawan kita. benar, iya sih. Ah. Terus aku kita dilawan kita nggak ngapa-ngapain ya? Ya, kalau dia ngelawan kita boleh adu fisik sama dia. Berarti sebenarnya pelatihan itu diajarin bela diri juga ya? Iya benar, ada pelatih. Oke, bela dirinya berarti seputar apa tuh? Seperti silat, Oh, tergantung dari komandannya. oh gitu, lumayan lah ya dapat ilmu bela diri kalau mau jadi security. Oke, terus kalau misalkan tadi kan ada pengalaman-pengalaman, kalau misalkan sejauh ini shift apa sih jam kerjanya tuh kayak gimana sih? Kalau untuk jam kerja itu biasa normalnya ya 42. 42 tuh gimana maksudnya? 2 hari jaga malam, 2 hari jaga pagi, libur 2 hari. Oh gitu, berarti 4 hari. Tapi tergantung area ya. Oh Tergantung iya lokasi iya. Iya. penempatan kerjanya. Sejauh ini ditempatin di mana aja Mas Ulu? Saya pernah di Tomang Raya, pernah di Chester Bank. Oh, maksudnya sejauh ini seputaran Jakarta gitu kali ya? Iya di Jakarta. Apakah selama ini jaga keamanannya di kantor atau misalkan ada yang pernah di hotel gitu? Kalau saya pernah hanya di kantor saya. Oh di kantor. Tapi beda nggak sih antara jaga keamanan di kantor atau sama kayak di hotel gitu? Ya pasti beda Mbak. Oh beda. Beda juga pelayanannya. Prosedurnya mungkin beda lagi ya? Kalau di hotel itu biasanya mereka pakai safari, ya, seragam kayak gitu. Seragamnya. Oh, bahkan beda tempat aja beda seragam gitu ya. Oke. Sip, Mas Lulu, terima kasih. Kalau misalkan ada salah-salah mohon maaf. Ya. Terima kasih sudah mau berbagi. Oke, sampai jumpa. Oh ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.